Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa lagi pada mapel geografi ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Mangga, silakan. Siap. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai ya. Oke, berdoa sudah. Untuk sekarang ketua kelas silakan dicek kehadiran teman-temannya. Apakah hadir semua? Teman-temannya hadir semua? Ketua kelas? Hadir, alhamdulillah hadir semua. Oke, untuk selanjutnya agar rasa cinta tanah air kita semakin meningkat, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Silakan boleh sambil berdiri. Sabang sampai Merauke, pulang-pulang, satu penyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Kali lagi. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Tahan dulu, jangan dulu duduk ya. Agar tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, kita ice breaking dulu ya. Kita goyang, silakan kalian mengikuti apa gerakan apa yang ada di dalam video. Siap. Semangatnya, semangat ya. Siap. Yang sebelah sini ke sini aja. Nah, boleh. Siap. Oh.
ikuti. Ayo ikuti. Ikuti nih. Yo, ikuti. Ya. Tangan ke kanan. Tangan kiri. Ya. Peace. Ya. Ikuti. Siap putar kanan. Ini. Tuh. Ikuti. Siap. Yo. Terima kasih. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Oke, untuk materi di pertemuan ketiga sekarang ya, mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia ya. Pertemuan kemarin ada materi tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia ya, seperti ALKI. Kemarin Bapak sudah memaparkan tentang ALKI. Apa itu ALKI kepanjangannya? Alur Laut Kepulauan Indonesia. Di mana ALKI ini dipakai untuk jalur transportasi air dan jalur perdagangan internasional. Ini kelebihan perairan di Indonesia. Jadi maritim di negara Indonesia, kelautan Indonesia itu sangat strategis ya. Seperti yang sudah kita terangkan ya, kita pelajari di minggu kemarin. Oke. Ada yang tahu tentang materi sebelumnya mengenai perkembangan jalur transportasi di Indonesia? Coba dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau mencoba? Oke, silakan berdiri. Sebutkan namanya siapa? Iya, silakan. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan Indonesia saat ini adalah alur laut Kepulauan Indonesia, tapi adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan lalu lintas alur laut Kepulauan Indonesia. Berdasarkan konvensi hukum laut internasional atau perlintasan kapal laut, Indonesia terletak pada sisi silang di antara benua Asia dan Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi ini menguntungkan Indonesia karena menjadi titik alur perdagangan lalu lintas dunia dan menjadi alur transportasi bagi negara-negara lain. Contohnya persinggahan kapal laut internasional. Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut jalur udara laut. Berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali jawaban dari Muhammad tadi. Itu mengenai ALKI ya, seperti yang sudah Bapak paparkan barusan sekilas. Oke, pada pertemuan hari ini, manfaat mempelajari materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Di sini, kalian semua sebagai peserta didik dapat memahami berbagai jenis sumber daya kelautan di Indonesia dan berbagai jenis potensinya. Ya, ini untuk manfaatnya. Terus, apabila materi ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Bapak harap pada materi ini, pada materi pengelolaan sumber daya kelautan dan potensinya, kalian dapat benar-benar memahami materi ini. Ya, siap? Ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan sekarang, melalui pendekatan saintifik berbasis TIPEC,
dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan selanjutnya dapat menganalisis gejala yang terjadi di lingkungan sekitar pada materi potensi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memaparkan mengenai pendekatan saintifik berbasis TIPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge dengan menggunakan model Project Based Learning. Nanti Bapak akan memberikan proyek yang harus kalian selesaikan dan akan menghasilkan produk, ya, dan menggunakan teknologi, yaitu bisa HP ataupun laptop, ya, melalui berbagai metode mengajar yang Bapak nanti akan paparkan. Oke, ada yang tahu ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan apa saja di sekitar tempat tinggal kita di sini yang ada? Yuk, ada yang ingin mencoba angkat tangan? Oke, silakan berdiri, perkenalkan namanya. Potensi sumber daya kelautan yang terdekat ada di wilayah Cipatujah, yaitu daerah pinggir pantai yang bisa dimanfaatkan biota lautnya, mulai dari perikanan, Ya. aksesoris dari kerang-kerangan, Ya. dan juga pantai yang bisa dijadikan wisata. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Amel. Itu ya, berbagai potensi yang ada di sekitar kita ya, di Cipatujah yang terdekat. Ya, ini kompetensi inti yang harus dipahami mulai dari kompetensi keagamaan, spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 4. Terus kompetensi dasarnya memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada indikator pencapaian kompetensi yang harus dipahami. Yang pertama, menganalisis potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Dan yang kedua, mencontohkan potensi pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mekanisme dalam pembelajaran, nanti Bapak akan memaparkan materi berupa PowerPoint dan video. Terus untuk peserta didik membuat proyek yang telah ditentukan oleh guru, ya, nanti akan ada waktu-waktu tertentu. Siswa melaksanakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan pengetahuan. Untuk penilaian sikap, Bapak akan melakukan observasi sepanjang proses pembelajaran. Untuk keterampilan nanti akan ada penilaian produk, ya, membuat peta secara digital, nanti akan Bapak instruksikan untuk pembuatannya. Dan untuk pengetahuan nanti di akhir ada penilaian pengetahuan melalui Google Form yang harus diselesaikan, ya. Ada 5 soal. Oke. Selanjutnya, sebelum ke materi, harus membuat kesepakatan kelas, ya. Harus disepakati oleh guru dan oleh siswa. Kita masuk mulai jam terakhir, 2 jam terakhir, ya. Berarti 2 kali 45 menit, ya. Kalau ada yang ingin keluar izin silakan, tetapi harus konfirmasi terlebih dahulu, ya. Sepakat? Sepakat, deal? Oke, bagus. Oke, lanjut ke materi. Mohon diperhatikan, ya. Ini materi untuk sumber daya dan potensi kelautan di Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan, hingga potensi sumber daya alam laut Indonesia sangat melimpah perairan lautnya. Nah, potensi sumber daya laut di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada potensi sumber daya hayati dan budidaya. Yang kedua, potensi sumber daya mineral dan energi. Terus potensi industri dan jasa maritim. Potensi transportasi laut, potensi pariwisata bahari, dan potensi kultural. Ini potensi sumber daya hayati. Bisa dilihat, ada gambar apa di sini? Ada gambar apa? SpongeBob. Patrick. Plankton. Ada gambar apa? Terumbu karang. Berarti masuknya budidaya sumber daya hayati. Ya, potensi daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,5 juta ton per tahun. Jadi banyak, ya, sangat banyak.
tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan JEE atau zona ekonomi eksklusif. Luas terumbu karang milik Indonesia yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km persegi. Ya, sangat luas sekali ya. Ini potensi sumber daya mineral ada apa saja? Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi di Indonesia berasal dari kawasan pesisir laut ya. Minyak, tahu minyak? Minyak apa? Minyak tanah, minyak gasolin, BBM ya. Itu salah satunya berasal dari daerah pantai laut ya. Terus potensi industri dan jasa maritim. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah pesisir dan lautan luas, maka industri jasa maritim potensi untuk dikembangkan adalah pembuatan kapal, industri mesin, peralatan penangkap ikan, industri kincir, air tambak, dan remote sensing atau penginderaan jauh. Ini dari jasa industri, dari segi potensi industri dan jasa maritim. Banyak ya potensi-potensi maritim di Indonesia. Selanjutnya potensi transportasi air laut. Transportasi laut. Ada yang pernah naik kapal laut? Tidak? Pernah? Kemana? Ke Bali? Ke Bali? Wah, hebat ke Bali itu, tepuk tangan. Tuh, udah ke Bali. Nah, berhubung Indonesia merupakan negara kepulauan ya, berarti negara kepulauan itu dipisahkan oleh air laut. Jadi banyak pasti ya jasa-jasa transportasi lautnya. Nah, potensi pariwisata bahari atau pantai ya. Atos ke pantai. Sudah ke pantai? Di mana paling dekat? Cipatujah seperti kata Amel tadi. Terus di mana lagi? Sindangkerta masih Cipatujah. Pangandaran ya. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Posisinya strategis dan memiliki estetik lingkungan yang sulit ditandingi oleh negara dan kepulauan yang lain. Jadi ada karakteristiknya masing-masing dalam segi wisata bahari. Ada juga potensi kultural. Potensi kelautan kultural Indonesia adalah benda peninggalan budaya masa lalu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu benda muatan kapal tenggelam atau disingkat BMKT. Diperkirakan terdapat 400-an titik lokasi kapal tenggelam. Nah, ini adalah kapal-kapal yang tenggelam. Itu dijadikan sebagai potensi wisata budaya atau kultural. Jadi, selain ini sampah, ini dijadikan sumber pendapatan oleh Indonesia ya. Ada wisata baharinya. Nanti kalian bisa dilihat di internet seperti apa potensi kulturalnya. Oke. Pengelolaan sumber daya kelautan. Pengelolaan ini dapat membawa efek positif secara ekologis dan sosial. Pengelolaan dapat dilaksanakan dengan menyatukan sinergi antara tenaga terdidik dan masyarakat. Kaum terdidik bisa menerapkan berbagai teknologi untuk pemantauan sumber laut. Salah satunya adalah teknologi informasi berbasis radio atau dinamakan monitoring, control, and surveillance. Ya, seperti itu. Nah, pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Yang pertama ada pengelolaan perikanan. Pernah makan ikan laut? Tinggi mana potensi ikan laut dengan ikan tawar? Laut. Kenapa? Karena di laut. Tuh. Proteinnya paling tinggi ya di laut. Ikan apa saja yang sudah dimakan? Burayak. Naon? Ikan tuna, kakap, hiu. Pernah. Pengelolaan pertambangan dan energi. Pengelolaan perhubungan laut dan pengelolaan pariwisata. Manfaat sumber daya kelautan di Indonesia. Yang pertama sebagai sumber pangan. Apa yang dimaksud dengan sumber pangan? Kalau kata bahasa Jawa mah, wes mangan.
Apa itu semangan? Berarti sumber pangan itu sumber makanan. Banyak yang bisa dijadikan sumber makanan, ya. Ikan-ikanan, rumput laut dijadikan agar-agar, dan lain sebagainya. Cumi-cuminya. Gurita, dan lain sebagainya itu bisa dijadikan sumber makan. Terus sumber obatan, rumput laut. Selain sumber makanan juga bisa dijadikan obat-obatan. Biasanya itu pakai untuk cewek-cewek nanti namanya skincare tuh, nusok pakai skincare mah pada tahu. Sumber mineral itu ada sumber mineralnya dan sumber energi dan lapangan kerja. Banyak bisa dijadikan potensinya. Oke. Selanjutnya perhatikan video ya. Harap semuanya menyimak. University. Lautan adalah aliran hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekonomi penting. Lautan Indonesia. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.600 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu, di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem laut, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 27,18% dalam kondisi baik.
Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan peri dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Mengenai masalah sampah di laut, masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga terkait pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya banyak plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan pemurnian yang cukup lama, yaitu 50 hingga 400 tahun. Ancaman-ancaman ini jika tidak dihadapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita diambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Mengenali kekayaan ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang. Oke, sudah disimak? Oke. Dari materi video barusan, alhamdulillah ya, kita sebagai negara Indonesia banyak memiliki kekayaan potensi dan sumber daya kelautan. Kita harus tetap bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan berbagai potensi yang bisa kita manfaatkan dari sumber daya laut, bisa dimanfaatkan. Ya, bisa ada tadi kan bisa ada obat-obatan, sumber pangan, lapangan kerja dan lain sebagainya. Oke. Untuk selanjutnya tadi sampai mana? Sebelum kita lanjut, ada yang ingin menanggapi dari materi PowerPoint dan video yang sudah Bapak sampaikan? Ada yang ingin menanggapi dan bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Aziza berdiri. Izin menanggapi Pak. Dari materi dan video yang telah Bapak sampaikan tadi, sebagai rakyat Indonesia, saya merasa bangga karena negara kita sangat kaya akan sumber daya lautnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat Indonesia dari berbagai bidang. Ya. Dan saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak mengapa Indonesia masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga kalah bersaing dengan negara maju dan memiliki lautan yang lebih kecil dibandingkan Indonesia? Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan. Mengapa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat banyak, tetapi pengelolaannya tidak bisa digunakan secara maksimal, kalah saing dengan negara-negara yang memiliki kelautan yang minim. Apa yang menjadi kendalanya? Ada yang ingin coba menjawab? Gak ada? Oke. Apa kendalanya? Yang paling utamanya itu selain SDA yang melimpah, di Indonesia itu SDM yang kurang. Sumber daya
Ya. Apa saja yang menyebabkan sumber daya manusia itu rendah? Bisa dari pendidikan, bisa dari kesehatan, ya, sehingga dapat menyebabkan sumber dayanya lemah. Pendidikan, misal kebanyakan rata-rata lulusan SD sampai SMP, sampai SMA, bahkan ada yang sampai lulusan SD. Terus dari segi kesehatan, karena kita kebanyakan dari kaum menengah ke bawah, makanannya pun kita kurang bergizi, bisa jadi seperti itu. Sehingga proses pencernaan makanan, nutrisi dan lain sebagainya, protein dan lain sebagainya, yang masuk menjadi energi untuk berpikir itu kurang. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, bagus pertanyaannya ya, tepuk tangan. Makanya sumber daya manusia harus tetap ditingkatkan. Kalian sudah lulus dari SMA, pada kuliah, mangga lanjut kuliah. Lanjut kerja. Yang penting kalian tidak diam di rumah. Semangat ya. Semangat belajar. Semangat, harus semangat ya. Selanjutnya ini sudah duduk per kelompok ya, bagus, sudah duduk per kelompok sesuai arahan dari Bapak minggu kemarin ya. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, oh ya, sudah 4 kelompok. Selanjutnya ada KPD atau lembar kerja peserta didik. Bapak akan memberikan dulu masing-masing kelompok ya. Nanti pertanyaannya kita bahas bersama-sama. Silakan diambil. Oke, silakan dibuka KPD-nya. Di situ ada berapa pertanyaan? 3. Nomor 1, perhatikan peta buta negara Indonesia berikut. Nomor 2, deskripsikan hasil analisis yang telah dibuat. Nomor 3, pesan singkat yang telah dibuat. Oke, untuk nomor 1, silakan diskusikan dengan teman kelompokmu, buat peta persebaran potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Lalu tuangkan dalam bentuk poster digital. Untuk kelompok 1, kalian membuat peta potensi persebaran mangrove di Indonesia. Kelompok 2, membuat peta potensi persebaran tambak garam di Indonesia. 3, membuat potensi persebaran perikanan tangkap di Indonesia. Dan kelompok 4, membuat peta potensi persebaran terumbu karang di Indonesia. Di sini kita ada waktu 15 menit ya, 15 menit sampai 20 menit. Silakan kalian melakukan analisis dari ketiga pertanyaan yang tadi, langsung berdiskusi secara berkelompok. Oke, bisa dimulai? Oke, silakan. Silakan dibuka buku paket dan media internet untuk dijadikan sebagai sumber bahan acuan. Ya, buku paketnya dibuka. Sudah ada buku paketnya?
Oke, dibuka Canva-nya atau media lain selain Canva boleh. Ada yang ditanyakan mengenai tugas? Paham? Tiap kelompok memiliki tugas yang berbeda ya. Silakan berdiskusi. Yang lain sambil menunggu pembuatan peta, cari deskripsinya, deskripsi tentang peta yang dibuat. Oke. Nah, nanti di sini tugasnya membuat peta apa? Kelompok 4 terumbu karang. Nah, terumbu karang, persebaran terumbu karang di Indonesia, cari ada di mana saja. Cantumkan dalam peta buta yang ini, ya, terumbu karang nate. Paham? Terus nomor 2-nya, deskripsikan hasilnya. Kalian analisis bagaimana persebaran terumbu karang tersebut di Indonesia dan buat pesan singkatnya. Pesan singkat yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengenai terumbu karang apa? Nah, itu. Ya. Kelompok 4 ini teh. Atau 3. Silakan berdiskusi. Kelompok 3 ini kelompok berapa? Kelompok 1. Tugasnya membuat peta persebaran mangrove di Indonesia. Paham tugasnya? Nah, ini petanya sudah di-download. Nanti kalian ya mencari mangrove di Indonesia, persebarannya ada di mana saja, titik-titiknya cantumkan dalam peta buta yang ini di mana. Terus di nomor 2 deskripsikan bagaimana proses persebarannya ada di mana saja, dan nomor 3 membuat pesan singkat. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengenai mangrove ya yang dibuat. Paham? Paham. Ini kelompok 3. Nah, ini peta persebaran perikanan tangkap di Indonesia. Sudah bagus. Nanti perikanan tangkapnya, tentukan titik-titiknya ya. Dari berbagai sumber cari, cantumkan persebarannya ada di mana. Terus nomor 2-nya deskripsikan analisis. Ada di mana saja nih perikanan tangkap di Indonesia dan ada apa saja. Terus di nomor 3, membuat pesan singkat. Ya, paham? Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia berdasarkan peta yang telah kalian buat. Paham? Kelompok 3. Ini kelompok 2. Boleh dilihat, maaf ya. Ini buka dulu, soalnya mau dilihat. Ini
membuat peta apa? Persebaran tambak garam. Oke, sudah bagus. Dibuat peta apa? Tambak garamnya ditentukan ada di titik mana saja buat persebarannya. Terus ngadamel nomor 2 deskripsi analisisnya. Nomor 3-nya membuat pesan singkat. Pesan apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia berdasarkan peta yang sudah dibuat oleh kalian. Seperti itu, ya. Paham? Oke, kelompok 2.
Oke, silakan berdiskusi. Ngariung yang berdiskusi. Bagi-bagi tugas yang kompak karena ini dijadikan bahan penilaian. Ya udah. Belum. Masih ada waktu 10 menit. Ada kesulitan dalam pembuatan? Aman? Oke. Nanti kalau yang sudah kirim japri ke Bapak ya hasilnya.
Hampir selesai ya. Apa? Ini pulang nanti. Sepakat ya. Berapa persen ini? Ada 90% lagi. Baru 90% ya? Kelompok ini baru berapa persen? Setengah persen. 50%. Kelompok ini berapa persen lagi? Sudah. Berarti. Yang sudah dikirimkan dulu Japri ke Bapak ya. Oke, baru 2 kelompok yang sudah Japri. Udah, ya. Ini udah final semua. Udah beres semua segini. Selanjutnya silakan bahas kelayakan dari produk yang sudah dibuat. Review sekali lagi apakah ada yang terlewati atau tidak dari 3 pertanyaan yang ada di LKPD. Kelompok ini gimana? Sudah layak nggak kira-kira untuk dipresentasikan? Sudah? Ini? Sudah layak? Fix ya?
Kelompok ini sudah deal. Layak. Kelompok 1? Oh, 2, layak. Sip. Selanjutnya persiapan untuk pemaparan hasil produk yang sudah kalian buat ke depan ya, tiap-tiap kelompok. Terus apa? Nanti setelah kelompok ke depan seperti biasa, persiapkan jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi dari kelompok yang di depan, silakan ditanggapi. Paham? Bisa dimulai? Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Kelompok 1 membahas peta mangrove. Oke, silakan ke sini saja, depan. Sadayana. Oke, silakan. Silakan presentasikan yang sudah dibuat. Yang lain diperhatikan ya, terus tanyakan kalau ada pertanyaan nanti. Di sisi ya, separuh di sisi, separuh di pojok sana. Nah, soalnya menghalangi sinar. Silakan moderatornya mau siapa? Yang mempresentasikannya mau siapa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Widya Dayanti dan Ya. dan untuk materi akan dipaparkan oleh Tuan. Yang keras ya suaranya ya. Kelihatan nggak? Nggak apa-apa, langsung saja berbicara. Baik, di sini saya akan menjelaskan persebaran hutan mangrove di Indonesia. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah hutan yang berada di pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,31 juta hektar yang tersebar sepanjang 95.000 km pesisir Indonesia. Luas terbesar hutan mangrove berada di Papua yang mencapai 1 juta hektar dan wilayah terkecil hutan mangrove berada di Palau. Jumlah total mangrove di Indonesia yaitu sekitar 3,31 juta hektar. Yang presentasi dari kelompok kami. Pesannya apa? Pesannya, mari hijaukan bumi kita, pentingnya mangrove bagi lingkungan hidup. Oke, bagus, tepuk tangan. Mari hijaukan bumi kita, pentingnya mangrove bagi kehidupan. Ya, bagus sekali. Selanjutnya silakan jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, yang bertanya dulu silakan.
Berdiri ya, perkenalkan dirinya. Ulangi. Apa manfaat dan fungsi hutan mangrove? Silahkan dijawab. Waalaikumsalam. Apa manfaat dan fungsi hutan mangrove? Pertama, menjadi habitat bersama alam. Dua, membantu proses pengendapan lumpur. Tiga, pelindung terhadap bencana alam. Gimana? Setuju? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali. Silakan ditutup. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, mangga. Kelompok 2 membahas tentang sebagian di sini, sebagian di sini. Silakan moderatornya, siapa? Ya cepat. Diangkat sih. Langsung saja bicara. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman. Yang akan dibacakan oleh Yang keras ya. Indonesia memiliki potensi produk garam dari laut dan cukup besar. Pada tahun 2020, produksi garam Indonesia mencapai 3,6 juta ton. Garam merupakan bahan dasar untuk industri makanan, kimia, dan garam juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kuliner dan penyiar makanan. Indonesia juga memiliki 9 sentra produksi garam yang berasal di bagian barat, tengah dan timur Indonesia. Bagian barat ada sentra produksi garam di Indramayu dan Cirebon. Tengah ada Pati Rembang, Gresik dan Pulau Madura. Sementara bagian timur ada di Kalijodo atau Bima, NTT dan Sulawesi Selatan di Denpasar. Dan salah satu kota yang menjadi kota garam adalah Jawa Tengah. Terkenal dengan
Persebarannya ada di mana saja tuh? Ya, seperti yang ditunjukkan di panah ya. Gimana kata-kata sederhananya? Apa yang ingin kamu iklankan? Hematkan garam karena kalau garam habis makanan akan terasa hambar. Oke, bagus. Sayur tanpa garam, enak? Tidak. Kurang gurih, ya, kurang nyoy. Selanjutnya silakan ada yang ingin bertanya pada kelompok 2. Ada yang ingin bertanya, silakan berdiri. Yang keras ya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya ulang dari kelompok 1. Daerah Indonesia mana yang memiliki potensi garam paling tinggi? Terima kasih. Oke, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Daerahnya yaitu Pulau Madura. Karena Pulau Madura dikelilingi lautan dan sedikit sungai dan sedikit sumber air tawar. Bisa ditunjukkan Pulau Madura di mana? Ya, itu. Ya, betul. Tepuk tangan. Bagus sekali. Bentar dulu, ada tanggapan. Ada yang ingin menanggapi kelompok 2? Gak ada? Oke, kalau gak ada silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3, Mangga Kapayun. Kelompok 3 membahas perikanan tangkap di Indonesia. Perikanan tangkap. Ini. Itu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizali dari kelompok 3 presentasikan kepada perikanan tangkap Indonesia. Saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Orang yang akan presentasikan proyek kami adalah izin pertama. Pada yang silakan. Kegiatan perikanan tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya air. Tanpa air tidak ada ikan yang dapat ditangkap maupun dipelihara. Maka betapa beruntungnya negara yang mempunyai perairan yang sangat luas. Salah satu negara beruntung tersebut adalah Indonesia. Sekitar 75% luas wilayah adalah lautan, seperti di perairan teritorial Laut Nusantara dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan 5,8 juta kilometer, memiliki potensi yang diperkirakan sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap. Bentuk usaha seperti ini disebut perikanan tangkap. Dan terima kasih. Pesan singkat? Udah? Oke, tepuk tangan. Ada yang bertanya? Oke, saya akan perkenalkan.
Sebutkan sistem penangkapan ikan laut yang ada di Indonesia. Dia menjawab dari pertanyaan nomor 4. Sistem penangkapan ikan laut terdapat dari dua, yaitu satu perikanan pantai dan dua laut darat. Satu perikanan pantai dan dua laut darat. Mana setuju? Paham? Setuju. Ada yang ingin menanggapi? Silakan berdiri, diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Juli. Saya dari kelompok 4 di menanggapi. Kami sangat setuju atas materi yang setuju tentang materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Oke, tepuk tangan. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 4 silakan ke depan. Terumbu karang. Yang lain perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, kami. Saya tidak dan di sini anggota saya. Di sini akan disampaikan materi oleh saudara Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis karang baru dan alga kapur, bersama biota lain yang hidup di dasar lautan. Secara alami sebaran karang tertinggi dijumpai di bagian tengah Indonesia dan timur Indonesia, seperti di perairan sekitar Sulawesi, Maluku, bagian barat Papua dan Nusa Tenggara. Pesan singkat saya, jaga dan cintai terumbu karang karena mereka juga ingin hidup. Oke, bagus. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan berdiri perkenalkan. Perkenalkan, saya Muhammad Malik. Izin bertanya, mengapa terumbu karang diteliti? Mengapa? Mengapa terumbu karang diteliti? Mengapa terumbu karang diteliti? Dia menjawab, keberadaan terumbu karang dapat menjadi kekayaan alam yang sangat indah dan bermanfaat bagi kehidupan. Dapat bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat. Oke. Ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak? Oke, makasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Ditutup ya. Terima kasih ya. Sudah ya 4 kelompok ya? Selanjutnya ada asesmen yang harus dikerjakan ya mengenai materi yang setelah disampaikan. Bapak sudah mengirimkan ke grup linknya, bisa dilihat kembali. Silakan dikerjakan, ada 5 nomor. Yang tidak bawa HP boleh pakai laptop ya.
Jangan lupa identitas diisi. Bapak akan up lagi soalnya. Lihat di grup. Ropi di sini ya. Dibuka. Buka aja. Diketik ini. Linknya di sini. TPS ya. Ada 5 nomor, silakan dikerjakan. Toolingnya sama seperti itu.
Sudah? Sudah? Ini sudah? Sudah? Oke. Sudah? Deal? Oke. Apa cek ya? Udah masuk. Oke. Yang sudah silakan HP-nya ditutup, komputernya, laptopnya di close, di shutdown ya. Oke, makasih yang sudah semuanya. Untuk sekarang, silakan ada yang ingin mencoba memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Oke, Ropi silakan berdiri. Nama saya Robert Fadli. Izin menyimpulkan Pak. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia adalah satu, perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Dua, rumput laut. Tiga, garam. Empat, mutiara. Lima, minyak dan gas lepas pantai. Enam, wisata bahari. Tujuh, potensi dari keanekaragaman hayati bawah laut, contohnya terumbu karang. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Satu, meningkatkan kualitas serta kuantitas pelabuhan yang ada di Indonesia supaya hasil produk laut bisa dijual ke berbagai daerah. Dua, memperbanyak armada kapal dengan jumlah besar supaya hasil laut ini dapat diangkut dengan jumlah yang banyak. Oke, terima kasih. Kesimpulan yang sangat bagus dari Ropi. Ingin bertanya ya Bapak, apakah materi hari ini dapat dipahami? Dapat, bisa. Apakah ada pelajaran bermakna dari materi sumber daya kelautan? Ada. Ada untuk kehidupan sehari-hari manfaat? Oke, sekedar untuk refleksi saja ya. Silakan kalian checklist berdasarkan emot masing-masing. Ada emot nangis, cemerut, senyum, dan si paling senyum. Ya, si paling senyum. Di checklist ya. Berapa orang ini? 5, 6. Ini berapa orang? Berapa orang? 6 ya? Opat, 7. Ada 7. Dihitung.
Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, kalau sudah dikumpulkan, enggak? Oke. Kelompok itu sudah? Sudah? Yuk, bagus. KPD-nya dikumpulkan yang sudah dikasih nama ya. KPD-nya lupa. KPD. Kelompok itu KPD. Ya, kasih. Ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti sampai sini? Gak ada? Oke, yakin ya. Alhamdulillah, berarti paham ya. Untuk materi berikutnya dipelajari mengenai flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Jangan lupa PR di LKS halaman 40 dikerjakan ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami dengan baik ya. Kita sama-sama belajar ya. Seperti itu kurang lebih dicukupkan sekian dalam pembelajaran geografi hari ini. Selamat beraktivitas ya. Masih semangat? Ya, harus semangat. Oke, seperti itu. Ya, harus semangat. Ya, terima kasih untuk hari ini atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.